Yang terhormat Bapak Suito, SEMSI, AK, CSRS, CSRA. Halo guys, kembali lagi bersama saya Nur Hamzah Jabar, mahasiswa Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang hermeneutika. Ada beberapa hal yang akan saya bahas pada hermeneutika ini. Nah, teman-teman, pernahkah kamu pernah mendengar tentang hermeneutika? Bagi kamu yang belum familiar, video ini akan mengupas tuntas tentang metode penelitian yang unik dan menarik ini. Sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa like, subscribe, and comment. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasan kita. Yang pertama, yaitu pengertian hermeneutika. Menurut Palmer, hermeneutika adalah sebuah teori untuk mengatur tentang metode penafsiran, yaitu interpretasi terhadap teks dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap teks. Dengan kata lain, hermeneutika adalah pendekatan atau pendekatan sistematis dalam memahami dan menginterpretasikan teks serta simbol-simbol yang terkandung di dalamnya. Hermeneutika membahas tentang proses penafsiran dan memahami makna dalam konteks kajian sastra, filosofi, dan bidang-bidang lain yang melibatkan interpretasi terhadap teks dan lambang-lambang. Pembahasan yang selanjutnya yaitu sejarah hermeneutika. Pada abad ke-19, hermeneutika modern berkembang di Jerman sebagai metode kritik sastra. Ini berarti bahwa hermeneutika pada periode tersebut tidak hanya terbatas pada bidang sastra, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan menginterpretasikan teks-teks sastra dengan lebih mendalam. Hermeneutika modern di Jerman pada masa itu menjadi landasan bagi pengembangan teori-teori interpretasi yang lebih kompleks dan sistematis dalam kajian sastra dan hermeneutika secara umum. Lalu, pada abad ke-20, penerapan hermeneutika mulai meluas ke dalam studi agama dan ilmu-ilmu sosial. Ini berarti bahwa hermeneutika pada periode tersebut digunakan sebagai metode untuk memahami dan menginterpretasikan teks-teks agama, serta fenomena sosial dan budaya dalam konteks yang lebih luas. Penggunaan hermeneutika dalam studi agama membantu untuk memahami teks-teks suci, tradisi keagamaan, dan praktik spiritual. Sementara dalam ilmu sosial, hermeneutika digunakan untuk memahami makna di balik tindakan sosial, budaya, dan fenomena kemanusiaan lainnya. Lalu, pada saat ini, hermeneutika semakin berkembang dalam studi filosofis, hukum, dan psikologi. Hal ini mengindikasikan bahwa hermeneutika tidak lagi terbatas pada bidang-bidang tradisional seperti sastra, agama, ilmu sosial, tetapi juga diterapkan dalam disiplin ilmu yang mencakup pemahaman makna, interpretasi, dan konteks. Dalam studi filosofi, hermeneutika membantu dalam pemahaman terhadap teks-teks filosofi serta konsep-konsep filosofi yang lebih kompleks. Di hukum, hermeneutika digunakan untuk menafsirkan dan memahami hukum serta kebijakan secara lebih mendalam. Sementara dalam psikologi, hermeneutika membantu dalam menginterpretasikan pengalaman manusia, pikiran, dan perilaku dari sudut pandang yang beragam. Dengan demikian, hermeneutika menjadi sebuah pendekatan yang sangat relevan dan beragam dalam pemahaman dan interpretasi dalam berbagai bidang pengetahuan. Pembahasan yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip hermeneutika. Yang pertama adalah pemahaman mendalam. Prinsip ini mendorong untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam terhadap teks. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa prinsip pemahaman mendalam mendorong individu untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam terhadap teks atau informasi yang sedang dipelajari atau dianalisis. Ini berarti bahwa prinsip ini mendorong untuk tidak hanya memahami isi teks secara sekilas atau permukaan, tetapi juga untuk menggali makna yang lebih dalam, konteks histori,
latar belakang penulis, dan aspek-aspek lain yang memberikan wawasan yang lebih kaya dan menyeluruh terhadap materi yang dipelajari. Dengan demikian, pemahaman mendalam tidak hanya mencakup pemahaman yang lebih mendalam, analisis kritis, dan kontemplasi terhadap makna yang tersirat dan tersurat dalam teks tersebut. Yang kedua adalah penafsiran kontekstual. Hermeneutika menekankan penafsiran berdasarkan konteks budaya dan sejarah. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa dalam hermeneutika, penafsiran kontekstual menjadi fokus utama. Hal ini berarti bahwa hermeneutika menekankan pentingnya memahami dan menginterpretasikan teks atau fenomena berdasarkan konteks budaya dan sejarah di mana teks atau fenomena tersebut muncul. Konteks budaya mencakup nilai-nilai, norma, tradisi, dan pemahaman kolektif yang mempengaruhi cara seseorang atau kelompok memahami dan menafsirkan sesuatu. Sementara itu, konteks sejarah merujuk pada waktu dan tempat di mana teks atau fenomena itu terjadi, serta peristiwa-peristiwa historis yang memengaruhi pemikiran dan pengalaman pada saat itu. Dengan demikian, penafsiran kontekstual dalam hermeneutika menekankan bahwa makna suatu teks atau fenomena tidak dapat dipahami sepenuhnya jika memperhitungkan konteks budaya dan sejarahnya. Pendekatan ini memungkinkan penafsiran yang lebih komprehensif dan mendalam, karena mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi cara kita memahami dan menginterpretasikan sesuatu. Yang ketiga adalah dialog teks. Pendekatan hermeneutika memperlakukan tidak seperti pembicara yang berdialog. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa dalam pendekatan hermeneutika, teks diperlakukan seolah-olah menjadi pembicara yang berdialog dengan pembaca atau penafsirnya. Maksud daripada kalimat tersebut adalah bahwa teks dianggap memiliki suara sendiri dan berbicara dengan cara tertentu, dan penafsirannya melibatkan dialog antara teks dan pembaca. Dalam konteks ini, pembaca diharapkan tidak hanya menerima teks secara pasif, tetapi juga terlibat dalam proses interpretasi yang aktif. Pembaca harus memperhatikan berbagai elemen dalam teks seperti bahasa, gaya penulisan, struktur naratif, konteks budaya, dan sejarah untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh teks tersebut. Dengan pendekatan dialogis ini, hermeneutika menekankan pada interaksi dinamis antara teks dan pembaca yang memungkinkan untuk pemahaman yang lebih mendalam dan nuansatif terhadap makna yang terkandung dalam teks. Pembahasan yang selanjutnya adalah metode-metode hermeneutika. Yang pertama adalah metode analitis. Metode analitis ini adalah menganalisis teks dalam bagian-bagian terpisah untuk memahami maknanya. Metode analitis dalam hermeneutika melibatkan proses menganalisis teks secara terpisah dalam bagian-bagian untuk memahami makna keseluruhan teks tersebut. Maksudnya adalah bahwa teks dipecah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil seperti kata-kata, kalimat, paragraf, atau bahkan tema dan motif tertentu. Yang demikian dianalisis secara terpisah untuk menggali makna dan konteks yang lebih mendalam. Dengan menggunakan pendekatan analitis ini, penafsir dapat lebih fokus pada setiap bagian teks dan memperhatikan detail-detail yang mungkin tidak terlihat jika teks hanya dipahami secara keseluruhan. Proses ini membantu dalam memahami hubungan antara bagian-bagian teks dan bagaimana bagian-bagian tersebut berkontribusi terhadap makna keseluruhan teks. Dan metode analisis dalam hermeneutika juga sering melibatkan pengguna alat-alat analitis tertentu seperti analisis linguistik, semantik, sinaksis, dan konteks historis atau budaya. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan penafsir untuk mendekati teks dengan cara yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif tentang makna yang terkandung di dalamnya. Yang kedua adalah metode historis.
Metode historis ini melacak asal-usul teks dan memahami konteks sosial sekitarnya. Metode historis dalam hermeneutika melibatkan upaya untuk melacak asal-usul dan memahami konteks sosial sekitarnya. Maksudnya adalah bahwa pendekatan ini menekankan pentingnya memahami latar belakang historis dan konteks sosial di mana teks itu muncul. Dengan menggunakan metode historis, penafsir memperhatikan aspek-aspek seperti waktu penulisan, kondisi sosial politik pada saat itu, kebudayaan, nilai-nilai yang dominan, dan peristiwa-peristiwa penting yang memengaruhi penulis atau pembaca pada masa tersebut. Melacak asal-usul teks membantu dalam memahami tujuan dan konteks pembuatan teks serta pengaruh yang mungkin mempengaruhi isi teks tersebut. Selain itu, pemahaman konteks sosial sekitarnya juga memungkinkan penafsir untuk menafsirkan teks dengan lebih baik. Karena memahami bagaimana nilai-nilai, keyakinan, dan norma-norma yang berlaku pada saat itu dapat mempengaruhi cara penulis menyampaikan pesan dan bagaimana pesan tersebut dipahami oleh pembaca pada waktu itu. Dengan demikian, metode historis dalam hermeneutika membantu dalam menggali makna yang lebih dalam dan menyeluruh dari suatu teks. Yang ketiga adalah metode hermeneutika deskriptif. Metode hermeneutika deskriptif adalah menggabungkan unsur-unsur penafsir dalam satu kerangka pemahaman yang utuh. Metode hermeneutika deskriptif adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai unsur penafsiran ke dalam satu kerangka pemahaman yang utuh. Maksudnya adalah bahwa metode ini tidak hanya memberikan satu aspek penafsiran saja, tetapi mencoba untuk menyatukan berbagai elemen penafsir untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan menyeluruh terhadap suatu teks atau fenomena. Dalam metode hermeneutika deskriptif, berbagai unsur penafsiran sebagai konteks historis, linguistik, budaya, psikologis, dan filosofi dapat digabungkan secara sinergis untuk membantu pemahaman yang lebih kaya dan mendalam. Penafsiran tidak dipandang secara terpisah, tetapi dipertimbangkan sebagai bagian-bagian yang saling terkait dan saling melengkapi dalam membentuk makna keseluruhan. Dengan menggunakan pendekatan ini, penafsir dapat memahami bagaimana berbagai faktor dan elemen saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk makna suatu teks atau fenomena. Hal ini membantu dalam menciptakan kerangka pemahaman yang lebih holistik dan memperkaya interpretasi yang dilakukan. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah hermeneutika dalam konteks sastra. Yang pertama adalah penafsiran karya sastra. Pada penafsiran karya sastra ini, hermeneutika ia membuka ruang untuk penafsiran yang beragam terhadap karya sastra. Yang kedua adalah analisis dalam teks. Pada analisis dalam teks ini, hermeneutika menjelaskan relevansi teks sastra dalam konteks budaya. Ketiga adalah peranan pembaca. Pembaca memegang peranan penting dalam menerjemahkan makna karya sastra. Pembahasan yang selanjutnya adalah hermeneutika dalam konteks agama. Pada pemahaman ajaran ini, di dalam hermeneutika pada bagian agama adalah penafsiran naskah suci, dan pada melacak akar sejarah yaitu ia menemukan relevansi konseptual. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah kritik terhadap hermeneutika. Yang pertama adalah absolutisme tafsir. Pada absolutisme tafsir ini, hermeneutika dapat dianggap sebagai penafsiran absolut tanpa ruang untuk variasi makna. Yang kedua adalah tergantung konteks budaya. Kritik mengatakan bahwa hermeneutika terlalu bergantung pada konteks budaya tertentu. Yang ketiga adalah keterbatasan penafsiran. Ada kekhawatiran bahwa hermeneutika dapat membatasi variasi penafsiran. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah penerapan hermeneutika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan.
Pada ilmu pengetahuan ini, hermeneutika menerapkan untuk memahami teks ilmiah atau artikel. Yang kedua adalah hubungan pribadi. Menggunakan prinsip-prinsip hermeneutika dalam komunikasi sehari-hari. Yang ketiga yaitu berpikir kritis. Hermeneutika membantu melatih pikiran kritis dan analisis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.